Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa sunnah zikrun wa du'aun akibas sholat. Wa sunnah dan disunnahkan zikrun berzikir, wa du'aun dan berdoa akibas sholat selepas sholat. Wa warada fihima ahaditsun katsiratun. Wa warada dan telah datang fihima mengenai zikir dan doa selepas sholat ahaditsun katsiratun, hadis yang banyak. Minha daripada sebagian hadis itu ma adalah hadis rawa at-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya ayyud du'ai asma, ay aqrab ilal ijabah, doa yang mustajab itu kapan? Baginda Nabi menjawab, jawful laili wa duburas salawatil maktubah. Doa yang mustajab itu waktunya adalah jawful lail, doa di tengah malam, wa duburas salawatil maktubah, dan doa selepas mengerjakan sholat fardu. Jadi disunahkan selepas sholat di salam itu jangan langsung bubar, tapi hendaklah berzikir. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, karena doa selepas sholat itu doa yang mustajab. Kemudian zikir dan doa itu fayajhar, hendaklah engkau keraskan. Zikir dan doa itu dikeraskan, khususan lil imam, apalagi bagi imam, yuridu ayyuta'allama minhu, yang menghendaki imam itu agar bacaan zikirnya ditiru oleh makmum. Di bacaan zikir imam itu dikeraskan agar bacaan zikir itu ditiru oleh makmum, sehingga makmum itu belajar zikir-zikir tadi mengikuti zikirnya imam. Maka dikeraskan, jangan imam zikir sendiri mulutnya komat kamit. Imam itu zikir mengeraskan zikirnya sehingga zikirnya ditiru oleh imam. Maka ada beberapa tempat masjid itu imamnya zikirnya tidak mengeraskan. Akhirnya makmumnya nggak tahu apa yang dibaca imam. Karena makmum itu ada yang bisa, ada yang belum bisa. Maka dikeraskan bacaan zikir imam itu.
Begitu juga bacaan doa imam dikeraskan agar makmum mengamini doanya. Faiza ammana fa'aminu. Faiza ammana, bila imam itu berdoa, fa'aminu, maka aminkanlah doanya. Nah, ini bagian daripada perkara yang perlu kita perhatikan. Jadi zikir selepas sholat itu, zikir dan doanya dikeraskan agar zikir itu ditiru oleh makmum, agar doa itu diaminkan oleh makmum. Wa yusannu, dan disunnahkan iftitahud du'a bilhamdulillah wassalati ala nabiyyi wal khatmu bihima wa bi amin. Disunnahkan doa itu dimulai dengan alhamdulillah dan membaca sholawat kepada Nabi, dan ditutup dengan alhamdulillah dan sholawat dan amin. Wa ta'minu ma'mum sami'a du'a al-imam wa in hafadha dzalik. Dan makmum yang mendengar doanya imam, maka kesunahannya adalah mengaminkan, tidak berdoa sendiri. Wa in hafadha dzalika, walaupun makmum itu hafal dengan doa yang dibaca oleh imam. Nah, ini. Jadi kesunahan bagi makmum itu adalah mengaminkan doanya imam walaupun makmum itu hafal dengan doa yang dibaca oleh imam. Maka doa imam dikeraskan sehingga makmum mendengar doa imam, lalu kemudian makmum mengaminkan doa imam. Sesungguhnya di antara sebab-sebab doa mustajab di samping tempat adalah ahwal, keadaan doa itu, yaitu doanya berjamaah. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Itu jalan mustajabnya doa itu, satu orang doa, yang lain mengaminkan. Apalagi doa selepas sholat. Maka Nabi tadi bersabda, al-aqrab ilal ijabah ay ad-du'a wa asma ay al-aqrabu ilal ijabah juful lail wa dubur shalawatil maktubah. Doa yang sangat mudah untuk diterima oleh Allah, doa itu di tengah malam, dan doa itu di setelah sholat 5 waktu. Maka doanya imam mengeraskan doanya agar makmum mendengar doanya, kemudian makmum mengaminkan. Zikirnya dikeraskan agar makmum belajar dengan zikir-zikir doa, zikir-zikir yang dibaca oleh imam. Jadi kalau ada masjid, imamnya zikir sendiri-sendiri, itu enggak sunnah. Tiba-tiba imamnya ngadep ke makmum, qomat kamit. Itu enggak sunnah. Yang sunnah itu zikirnya imam dikeraskan agar makmum mengikuti. Doanya imam dikeraskan agar makmum ngamin. Dan doanya dimulai dengan alhamdulillah dan sholawat, ditutup dengan sholawat dan alhamdulillah dan amin. Wa ruwaina fi kitab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qol, inna du'a, sesungguhnya doa, mauqufun bainas sama'i wal ardi,
berhenti doa itu antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, doa itu tidak naik hatta yusalla ala nabi, sehingga doa itu dimulai dengan sholawat, atau kalau tidak ditutup dengan sholawat. Jadi sholawat itu boleh taruh di depan, boleh taruh di belakang, boleh dua-duanya, di depan ada sholawat, di belakang ada sholawat. Sholawat ini supaya doanya cepat naik. Kata Sayyidina Umar, ad-du'a mauqufun bainas sama wal ardi, la yas'adu minhu syai'un hatta yusalla ala nabi. Doa itu berhenti antara langit dan bumi, tidak naik doa itu sehingga doa itu dibacakan sholawat. Kalau dibacakan sholawat langsung nembus langit doanya. Nabi Muhammad SAW itu wasilatul uzma, wasilah yang sangat besar di dalam segala-galanya. Dalam doa kita pakai sholawat. Maka ada doa wasilah. Kalau doa itu dibaca, maka doanya mustajab. Ya Sayyidana Muhammad, ya Nabiyyur Rahmah, natawajjahu wa natawassalu bika ila Rabbina fi jami'i hawaijina litubdalana Allahumma fashaffi'hu fina wa syaffina fi anfusina walhamdulillah. Itu dijadikan penutup doa. Kata guru saya Maulana Ubaidillah, siapa orang doa itu, maka doanya akan diaminin oleh Nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tidak wafat tapi berpindah alam. Maka semua manusia itu tidak ada yang meninggal tapi berpindah alam. Alamnya alam kubur, fase selanjutnya, fase ketiga. Fase pertama alam roh, fase kedua alam rahim, fase ketiga alam dunia, fase keempat alam kubur, fase kelima hari kebangkitan. Disitulah awal dari proses kehidupan akhirat. Hari kebangkitan, bangkit semua manusia di alam kubur, lalu digiring menuju mahsyar, lalu kemudian dihisab di mizan, lalu kemudian setelah ditimbang di mizan, beratkah baik, beratkah buruk, ashabul yamin, ashabul shimal, lalu suruh nyebrang sirat. 1500 tahun sirat itu. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Lalu satu golongan dimasukkan surga, satu golongan dimasukkan neraka. Di sana khuludan mukhallada, kehidupan yang kekal yang selama-lamanya. Bila bahagia, bahagia selama-lamanya. Bila sengsara, sengsara selama-lamanya. Maka doa itu hendaklah berjamaah. Satu orang berdoa, yang lain ngaminkan. Jangan doa sendiri-sendiri. Ada orang doa sendiri, imamnya doa, dia doa sendiri-sendiri. Ini orang nggak ngerti. Jadi kalau imam doa, kita ngamini doa imam. Maka kita amin, amin. Itu kita telah meminta sebagaimana apa yang diminta oleh imam. Kemudian wayundabu, dan juga disunahkan ayan taqila li fardin au naflin min maudhi'i sholatihi. Disunahkan berpindah tempat untuk mengerjakan sholat fardu berikutnya, atau untuk mengerjakan sholat sunnah berikutnya, berpindah-pindah tempat. Jangan mantap di situ terus. Hari ini di duhur di sini, asar di sini.
maghrib di sini, terus berpindah-pindah tempat. Kenapa? Liyashhada lahul maudhi', supaya tempat itu bersaksi bahwa kita ngerjakan sholat di tempat itu. Maka disunahkan berpindah-pindah tempat untuk mengerjakan sholat fardu atau sholat sunnah. Jangan mantap tempatnya di situ. Liyashhada lahul maudhi', supaya tempat itu bersaksi bahwa kita sholat di tempat itu. Jadi tempat yang kita gunakan untuk sholat itu bersaksi. Bahkan senang tempat itu. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya mamim buk'atin, tidak ada tempat di muka bumi. Buk'ah itu bongkahan tanah atau tempat di muka bumi, namanya buk'ah. Tidak ada tempat di bumi ini. Yusalla fiha, yang mana di tempat itu dikerjakan sholat. Au yudhkaru fiha ismullah, atau di tempat itu dizikirkan nama-nama Allah. Illa istabsyarat, melainkan tempat itu bergembira. Ila sab'il aradin, bergembira tempat itu mulai lapisan atas sampai sab'il aradin, 7 lapis bumi ke bawah. Tempat itu senang, bergembira. Wa fakhura, dan tempat itu berbangga-bangga, bercerita ala ma haulaha, atas tempat-tempat yang ada di sekelilingnya. Minal biqa, ala ma haulaha minal biqa, bercerita kepada tempat-tempat yang ada di sekelilingnya yang tidak digunakan untuk sholat dan tidak digunakan untuk zikir. Maka disunahkan untuk mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tempatnya pindah-pindah. Illa li imamin, kecuali bagi imam. Kalau imam, mantap tempatnya, pindah-pindah. Mihrab itu lain. Kalau makmum pindah-pindah. Nah. Masya Allah. Jadi ini penting ini. Jadi kenapa kamu tempatnya pindah-pindah? Nah, supaya banyak tempat yang saya gunakan untuk sholat. Sehingga para ulama kalau melewati masjid, maka berhenti dulu sholat di situ. Bisa jadi tempat itu dilalui kita sekali, tapi telah dia bersaksi bahwa sekali selama seumur hidup kita sholat di situ. Kalau kita ini sabar, mampir di situ masjid, jangan sampai tidak sholat. Sholat tahiyatul masjid. Kalau mau nambah lagi sholat apa? Wa yundabu ayyantaqila li fardhin aw naflin min mawdi'i sholatihi liyashhada lahul mawdi'. Disunnahkan pindah-pindah tempat untuk mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, supaya tempat itu bersaksi bahwa kita sholat di tempat itu. Dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kata Allah, aku catat semua yang dilangkahkan kaki dan bekas-bekas ibadah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Bekas-bekas ibadah dicatat oleh Allah. Bahwa si fulan bin fulan sholat subuh, hari, tanggal, tahun, wah akurat semua itu. Langkah kakinya ke masjid sekian, nah, jarak tempuhnya sekian. Nah inilah hari-hari yang mau kita usahakan, bagaimana kita berada dalam kesibukan
aktivitas yang nguntungin kita dunia dan akhirat. Jadi sunnahnya pindah-pindah tempat, pindah. Jangan mantep di situ, tapi pindah-pindah tempat. Maka kalaulah tempat, kata para ulama, digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir, tempat itu senang, berbahagia, bergembira, dan menjadi saksi di hadapan Allah, maka segala yang berhubungan dengan ibadahnya orang yang ibadah, bajunya, sarungnya, pecinya, celananya, bahkan semua ujung rambut sama ujung kaki, rambutnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, kaki, semua itu senang karena digunakan untuk sholat. Bahkan rumahnya, rumah yang ada bacaan Al-Quran, penghuni rumahnya sholat sunnah di tempat itu, sholat tahajud di rumahnya, zikir, maka tempat itu, rumah itu akan dilihat oleh penduduk langit, yaitu malaikat-malaikat Allah, bersinar seperti penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Di rumah yang ada amalan itu bercahaya, walaupun rumahnya dari gubuk, dari bambu. Nah, tapi kalau dalam rumah itu ada zikir, ada amalan, rumah itu bercahaya. Maka amalan itu membawa cahaya. Kalau orang itu ada ibadah dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dia bercahaya. Di bumi Allah ini bawa cahaya. Disebutkan Allah dalam surat At-Tahrim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nuruhum, cahaya orang yang tobat, cahaya orang yang tobat, yang sholat, yang zikir, yang ibadah, yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, berjalan cahaya itu menemani dia bersamanya di depan, di belakang, samping, kanan, atas, bawah. Jadi orang itu kalau ada ibadah, dia itu orang yang bercahaya di bumi Allah ini. Mana cahayanya nanti akan menyebar kebaikan. Semakin banyak orang baik, maka semakin baik suasana dan keadaan. Nuruhum yas'a. Maka sholat itu cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahayanya wudhu, cahayanya sholat, cahayanya zikir, cahayanya doa, cahayanya nurun ala nur. Nurun ala nur itu cahaya ditambah cahaya, ditambah cahaya, ditambah cahaya. Nurun ala nur itu semakin banyak. Maka setiap amal kebaikan membawa cahaya. Jalan ke masjid cahaya, iktikaf cahaya, sholat tahiyatul masjid cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman. Iman itu bercahaya. Nurun ala nur yahdillahu linuri man yasha. Jadi agama itu nur, ibadah itu nur. Allah berikan cahaya atau nur ibadah itu diberikan man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, orang yang dadanya dilonggarkan oleh Allah, dirinya dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan Islam, untuk ibadah, untuk taat, fahuwa ala nurim min rabbih. Yang seperti itu karena Allah memberi cahaya,
kasih cahaya oleh Allah. Maka kalau ada orang baik meninggal dunia, maka seluruh tempat-tempat ibadah, pakaiannya juga, bahkan seluruh yang berhubungan dengannya, sajadahnya juga, sorbannya, bajunya juga, itu menangis. Kenapa menangis? Karena tidak digunakan lagi untuk ibadah. Cuman kita tidak dengar. Jadi supaya segala semuanya itu bermanfaat di sisi Allah, bawa menghadap Allah. Bawa menghadap Allah. Maka jadi bermanfaat. Bawa menghadap Allah, gunakan untuk yang bermanfaat di sisi Allah. Di ujung rambut sampai ujung kaki kita mengucapkan Allahu Akbar, maka menghadap semua kepada Allah mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Maka as-salatu khairul maut. Jadi semakin kita ngerti, semakin banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan ibadah kita, terutama urusan sholat kita. Semacam tadi kita kan baru tahu bahwa pentingnya kalau sholat itu tempatnya pindah-pindah. Supaya jadi saksi. Banyak melangkahkan kaki ke masjid juga. Itulah kita diciptakan oleh Allah di bumi Allah itu supaya kita ini beribadah. Kalau sudah ibadah maka barokah. Begitu juga sholat sunnah. Fa illam yantaqil fa sholat bi kalami insanin. Kalau umpama tidak bisa berpindah karena mungkin tempatnya penuh sehingga mau bergeser tak bisa, maka boleh memisahnya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah sholat, maka setelah sholat diusahain tempatnya mantap, di situ zikir dan doa. Setelah doa sholat sunnah maka berpindah tempat. Kalau bisa tukaran dengan tempat dengan kawan sebelah bagus, tapi jangan maksa pindah sini, jangan. Nah, Pak, bisa tukaran tempat? Bisa. Kenapa tukaran tempat? Biar banyak yang jadi saksi. Nah, itu jadi dia dapat ilmu juga. Tukar. Nggak mau saya. Nah, kalau nggak mau sudah, jangan dipaksa. Kita baca subhanallah alhamdulillah. Maka termasuk sunnah memisahnya dengan kalam insan. Kalam insan itu zikirnya manusia, yaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Semisal kita membaca ayat sajadah lalu kita tidak mau sujud, maka kita membaca sujud tilawah. Itu kalau dengar ayat sajadah kan baca sujud tilawah. Misalnya kita tidak mau baca sujud tilawah, maka kita baca subhanallah alhamdulillah. Tapi yang lebih utama sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Kalau sujud sahwi kita membaca dalam sujud itu subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kalau sujud tilawah kita membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi'auli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sujud tilawah. Sujud tilawah. Kalau sujud sahwi 2 kali. Kalau sujud tilawah sekali. Sujud syukur sekali. Kalau sujud syukur baca apa ya? Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amalan 1 kali sujud itu
upahnya itu ujroh itu ganjarannya tidak senilai dan tidak sebanding dengan dunia dan segala isi. Makanya tidak diberi di dunia nilai ibadah, simpan nanti di akhirat. Mudah-mudahan pagi ini apa yang disampaikan menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Ada yang mau tanya? Itu boleh langsung di ini makanannya itu. Pak Haji, ada makanan Pak Haji? Boleh? Gimana? Sholat. Niat ya. Nah. At-talaffudzu bilafdhin niyat sunnatun. Melafazkan lapatnya niat itu sunnah. Zoli fardhu subhi itu sunnah. Melafazkan. Nah, menyebutkannya dalam hati itu wajib. Jadi bahwa mahallun niat al-qalb, tempatnya niat itu di hati. Adapun melafazkan itu sunnah karena membantu geraknya hati. Jadi membaca usolli itu sunnah. Maka dilapaskan bagus, enggak dilapaskan enggak apa-apa. Ya? Iya. Dengan melapaskan hati sudah berjalan juga. Maka niat itu kalau dalam sholat dibarengkan dengan hamzahnya lafaz takbir. Allahu Akbar. Jadi sebelum Allahu Akbar itu dilapaskan. Usolli fardhu, kemudian Allahu Akbar. Ya. Istihdharun niat fil qalbi inda hamzati Allahu Akbar. Menghadirkan niat dalam hati ketika melafazkan hamzanya Allahu Akbar. Istihdharun niat fil qalbi inda hamzati Allahu Akbar. Menghadirkan niat di dalam hati ketika mengucapkan hamzahnya lafaz Allahu Akbar. Wa talaffudzu sunnatun qablan niyat. Melafazkan niat hukumnya sunnah sebelum mengucapkan niat bersamaan hamzahnya lafaz takbir. Ya. Jadi melafazkan usolli itu sunnah. Usolli fardhu subhi, usolli fardhal asri. Itu berlaku seluruh lapat-lapat niat itu sunnah, termasuk niat puasa. Nawaitu shauma qadid an adai fardhu syahri Ramadan dan seterusnya. Itu juga sunnah melafazkan. Juga wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadazil asghari, itu sunnah. Wudu mandi, nawaitul ghusla li raf'il hadazil akbari. Jadi at-talaffuz bilafdhin niyati sunnatun. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Sunnah itu dicontohin oleh Nabi supaya membantu geraknya hati. Ada lagi? Alhamdulillah. Boleh sambil dimakan makanan. Sambil dimakan, sambil lanjut. Yang kalau mau bertanya silakan. Kalau kita bicara menegur imam, akan segera misalnya ini bacaan kita Fatihah gitu kan ya. Ada pendeknya salah gitu kan. Ini contoh salat dolin. Nah itu dolnya pendek panjang gitu kan. Itu kita harus menegurnya atau nggak perlu? Dengan jalur apakah itu juga? Terus gini, satu lagi, misalnya gini kita tahlil awal, tapi kita bacaannya sampai tahlil gitu kan? Apa perlu tahlil seperti itu? Ya. Jadi cara negur makmum kepada imam dalam sholat, kalau laki-laki membaca subhanallah, kalau perempuan
menepukkan punggung telapak tangan kanan di telapak tangan kiri sekali. Nah, itu kalau perempuan. Maknanya kalau imamnya perempuan, yang makmumnya juga perempuan. Kalau makmumnya itu imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki dan perempuan, maka cukup yang laki-laki yang negur dengan membaca subhanallah. Ketika negurnya harus niat zikir subhanallah. Kalau dia tidak niat zikir, maka membatalkan sholat. Kemudian yang ditegur itu perkara yang rukun atau sunnah yang ditinggal. Rukun atau sunnah yang ditinggal. Kalau kaitannya dengan bacaan, maka mungkin kurang panjang, bisa langsung dengan menyebutkan ayatnya. Sebagaimana kalau keliru misalnya qul huwallahu ahad Allahus somad walam yakul lahu, kurang berarti kurang ayat, maka langsung disebut ayatnya. Jadi kalau yang kurang ayat disebut ayatnya, kalau yang kurang panjang langsung dibaca mana yang salah. Tapi yang negur itu yang ada di belakang imam. Sunnahnya itu yang negur di belakang imam. Tidak semuanya langsung negur. Yang negur itu yang di belakang imam. Sunnahnya yang negur di belakang imam. Jadi negurnya dengan, kalau kaitannya dengan meninggalkan rukun atau nambah rukun, subhanallah. Tapi kalau kaitannya dengan bacaan, bacaannya kurang panjang atau kepanjangan, maka bacaan yang keliru bisa langsung kita ulangi. Jadi paham? Dikeraskan. Kalau dipelankan tidak tahu dia. Jadi supaya imam itu tahu bahwa bacaannya keliru, maka kita bacaan yang keliru itu langsung disebut. Kalau sudah kita sebut tetapi tetap dia lanjut, kalau bacaan itu kaitannya dengan Fatihah dan itu membatalkan Fatihah, maka kita niat muparokoh. Paham? Kalau kita imam bacaannya tadi kaitannya dengan bacaan Fatihah dan kekeliruan itu membatalkan Fatihah, seperti hilang tasdidnya misalnya, atau terlalu panjang atau terlalu pendek sampai tidak ada imam qiraat yang memperbolehkan panjang dan pendeknya, sehingga itu lahn itu lahn jali, lahn yang jelas, yaitu kekeliruan yang membatalkan sholat. Seperti hilang tasdid misalnya, Ar-Rahmanir-Rahim, maka kita tegur Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, maka langsung kita muparokoh karena dia sudah tidak bisa diluruskan. Maka imam itu harus bijaksana, nengok kondisi dirinya, benar enggak bacaan Fatihah saja. Yang tahu dengan benar dan tidaknya bukan diri kita, tapi orang yang lebih paham dengan kita. Maka minta ditengokkan dulu. Tolong dengarkan bacaan Fatihah saya. Apakah bacaan Fatihah saya sudah pas? Kalaulah umpama ada orang negur kita bahwa bacaan Fatihah kamu tidak betul, kita harus introspeksi diri, karena orang lain itu patokan penilaian diri kita, bukan diri kita. Orang lain yang menilai. Jadi kalau kaitannya dengan bacaan yang keliru, maka langsung ditegur bacaan yang kelirunya itu dengan kita mengulanginya dengan keras. Misalnya waladhdallin, waladhdallin. Baru kemudian dia mengulangi waladhdallin. Iyyaka na'budu. Dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iya. Kita nyebut begitu di belakangnya dengan keras. Misalnya imamnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tapi niatnya tadi dengan niat kita membaca Quran. Kalau niatnya ngasih tahu saja, sebagian ulama berpendapat batal sholat. Jadi kalau ayat-ayat yang lain
Iya, kalau kaitannya dengan bacaan keliru atau lupa, maka nyebut ayatnya. Gitu. Dan nyebutnya dikeraskan. Ada lagi. Sambil makan, ini makanan rohani. Yang tadi makanan ini jasmani ini ya. Rohani dari tadi udah. Jangan jasmani aja. Rohani tidak diperhatikan nanti kurus imannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngaji kita istiqomah. Nanti kalau saya wafat ada yang meneruskan sampai hari kiamat. Al-Fatihah.